Ya, shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema setia dalam melakukan perkara yang kecil. Dalam Injil Lukas, dalam Injil Lukas 16 ayat 10 dikatakan, Lukas 16 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa dengan judul perikop setia dalam perkara kecil nasihat. Ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia perkara besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau kamu tidak setia dalam hal mamon, yang tidak jujur, siapakah yang mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang dapat menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Maksudnya adalah gini, dari ayat 10 sampai 12 ini kita dapat belajar bahwa yuk belajar sama-sama untuk berjuang hidup setia dalam perkara-perkara kecil yang Tuhan sudah percayakan kepada kehidupan kita. Tuhan itu ingin bahwa suatu saat nanti kalau kita setia dalam setiap masalah yang kita hadapi, setiap proses kehidupan, setiap lika-liku kehidupan kita lalui dengan benar, dengan baik, alhasil nanti Tuhan akan selalu memberikan perkara-perkara yang besar. Dan juga dalam perkara-perkara yang besar ini Tuhan juga ikut menolong kehidupan kita. Makanya Tuhan itu bicara gini, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Maksudnya Tuhan itu orangnya adalah setia kepada umatnya, dan ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar yang terbaik. Makanya di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah itu setia. Garis bawahi setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Garis bawahi Allah, sebab Allah itu setia. Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa dan juga orang yang setia kepada umatnya. Tuhan itu ingin bahwa umat manusia itu selalu dekat. Maksudnya gini, manusia itu harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan agar dalam menjalani proses kehidupan kita yang begitu berat dengan tuntunan dan hikmat dari Tuhan, kita dapat belajar bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya pada waktu kamu dicobai, ya, kamu harus tetap setia dalam perkara-perkara kecil sehingga kamu dapat menanggungnya.
Tuhan akan selalu memberikan kepada kita satu momen di mana ada jalan keluar, jalan kemenangan itu dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Jalan keberhasilan, jalan keberuntungan di dalam hidupmu itu pasti akan berhasil ketika kamu mau setia kepada perkara-perkara kecil, dan Tuhan akan melimpahkan kepadamu perkara-perkara yang besar yang Tuhan sudah siapkan kepada kehidupan kita. Makanya kita itu disiapkan oleh Tuhan agar kita dapat menanggung segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Makanya ada lagu mengatakan, bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenananmu yang mendapat, karena perkenanan Tuhan kita dapat ditolong oleh Dia. Makanya di dalam situasi kondisi sekarang, yuk siapkan mental kita, persiapkan hati, terutama hati itu untuk menerima perkara-perkara yang besar yang sudah Tuhan siapkan kepada kehidupan kita. Tuhan itu ingin bahwa umat kesayangannya itu mendapatkan suatu ledakan breakthrough yang terbesar yang diterima oleh manusia atas berkat dan anugerah Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kita. Makanya di Lukas 16 tadi kita dapat belajar bahwa setialah dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan senantiasa membukakan kepadamu jalan keluar. Dan juga ditunjuk sebagai pembawa berkat yang abadi. Ketika kita mau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan siapkan perkara yang besar dan kita dapat menanggungnya bersama dengan Tuhan ketika kita mau tunduk kepada hadirat Tuhan itu. Gitu loh saudara ya. Ayat yang ke-11, jikalau kamu tidak setia kepada Mamon yang tidak jujur, maksudnya ini berhala. Berhala itu bisa mamon, bisa uang, bisa sembarang kalir lah saudara ya. Tapi kalau kita mau mempergunakan kekayaan kita itu dengan hasrat untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan dapat melancarkan segala usaha kita dan semuanya itu dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya setialah dalam perkara-perkara yang kecil, sehingga kehidupan kita nanti kalau sudah Tuhan siapkan kita, mental kita, hati kita terutama ya, hati itu kita dapat menanggungnya bersama dengan Tuhan, menuju perkara-perkara yang besar yang sudah Tuhan siapkan ke dalam kehidupan kita, agar kita dapat hidup seturut dengan kehendaknya. Tuhan itu sayang kepada kita, sungguhan sayang kepada kita. Really, sungguhan, saudara. Makanya dalam menjalani proses hidup ini, kita harus tetap memuji, memuliakan nama Tuhan di setiap aspek kehidupan kita, agar hidup kita menjadi hidup yang bermakna, dan juga harus tetap setia dalam perkara yang kecil,
sehingga Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk memperoleh perkara-perkara yang besar yang Tuhan sudah siapkan kepada kita, dan melakukannya bersama dengan Tuhan agar dapat menjalani tantangan kehidupan ke depan ini bersama dengan Tuhan dengan cara duduk diam di kaki Tuhan, bersujud di kaki Tuhan, sujud di altarnya. Karena di dalam hadirat Tuhan kita dapat menemukan intimacy with God itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan itu sudah menebus hidupmu. Makanya kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita dan harus tetap berjuang setia dalam perkara-perkara kecil agar kehidupan kita lebih baik dengan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.